2022. Wow, ya kayaknya bentar lagi nih teman-teman ya. Tinggal menghitung hari, menghitung waktu aja sebentar lagi. Dan pastinya setiap tahun itu akan berasa terus-terusan cepet dan cepet kayak nggak kerasa gitu kan. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan akhirnya tahun demi tahun. Ada apa sih sebenarnya di setiap tahun baru gitu kan ya. Apalagi di 2022 ini sampai pada kadang-kadang tuh kayak apa namanya, ramalan, sio dan apa segala sesuatunya tuh pada laku laris manis banget gitu ya, tiap tahun cia. Oke, untuk kali ini Oracle Card Indonesia bakalan bacain ya readingan buat 2022. Nah, ini bisa dijadiin bahan pertimbangan ya untuk kita berubah ke arah yang lebih baik lagi. Jangan dijadikan sesuatu hal yang membuat teman-teman aduh takut gitu kan, karena di sini nggak nakut-nakutin ya teman-teman ya. Jadi diputar berkali-kali pun juga nggak apa-apa, karena ini bisa dijadikan apa ya, semangat atau motivasi buat teman-teman buat menghadapi 2022. Jadi apapun yang terjadi ya setiap tahun, mau kayak gimana dan seperti apa ya, tetap percaya dan pasrah sama alam semesta ini. Jadi untuk teman-teman ya tetap semangat, jangan kehilangan harapan. Mau kayak gimana pun ya, ayo kita sama-sama sharing ya, dengerin, ambil makna positifnya dan semangat selalu, baik di tahun ini maupun di tahun-tahun nantinya ya. Oke, kita mau baca apa nih di hari ini ya. Nah, ini sebenarnya dikumpulin dari komennya teman-teman kapan hari ya. Thank you udah ngasih saran ya semua. Ini udah disortir yang kira-kiranya oke gitu ya. Semoga oke teman-teman ya. Ada 9 poin. Wih, banyak banget ya. Dan semoga ini cukup membantu teman-teman ya buat ngejalanin hari-hari di 2022. Dan yang di hampir tahun 2022 ini masih belum pada subscribe ya channel keren ini cia. Keren. Oracle Card Indonesia channel dan Oracle Voice Indonesia. Ayo segera ya teman-teman ya, segera di subscribe ya channel yang keren ini, asik. Still in the channel Oracle Card Indonesia channel. Remember, for we subscribe, like, and giving a positive comment, so I will play with a beautiful word for you. 2022 ya untuk teman-teman Scorpio. Akhirnya kita udah nyampe ke Scorpio aja nih ya teman-teman ya. Kita baca ya, ada banyak item nih, banyak topik yang akan kita baca. Ada sekitar kurang lebih 9 ya, 9 atau 8 ya. Anyway ya, yang pertama adalah general reading terlebih dahulu ya di 2022 ini untuk teman-teman Scorpio ya. Diwarnai apa sih ya? Diwarnai apa nih? 2022 ini fokus ya teman-teman ya, karena ini orang banyak ya kan, untuk umum ya, jadinya kita bantu fokus ya teman-teman, bantu fokus juga ya. Oke, untuk teman-teman Scorpio di 2022 ini diwarnai sama apa ya, coba kita lihat. Oke. Alright, coba kita lihat. Ya. Yes, right. Oke, kita coba baca ya, apa sih warnanya apa sih ya di 2022 ini buat teman-teman Scorpio ya. 2022 ada alright, great, ada golden opportunity ya teman-teman ya, ada kesempatan banyak nih ya. Tapi ya teman-teman, yang pertama kita bakalan baca ini ada Sandi Leo ya teman-teman ya. Sandi Leo ini ya, ini bercerita mengenai apa sih sebenarnya ya. Sebenarnya mengenai sesuatu hal yang apa sih, kayak membutuhkan kejelasan, hal-hal yang jelas ya di tahun 2022 ini. Nah, untuk teman-teman sebenarnya bisa memanfaatkan ini dengan baik ya, dengan cara apa? Nih kalau misalkan kita lihat ya, ada sun ya, matahari, cahaya ya, sesuatu hal yang kayak apa sih, kalau kita kasih jarak yang tepat ya, coba lihat matahari, kalau misalkan jaraknya tepat dia akan bener-bener hangat banget teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita terlalu dekat banget, kita bisa kebakar gitu. Kalau misalkan kita terlalu jauh banget ya, kita nggak dapat hangatnya juga gitu. Nah, pinter-pinter jaga jarak ya untuk tahun 2022 ini teman-teman. Dan artinya ini adalah tahun dimana teman-teman bener-bener diingetin buat melepaskan
ego ya. Jadi jangan memaksakan sesuatu hal ya, ataupun gampang banget terbawa emosi ya kalau ada problem-problem atau kejadian-kejadian yang menurut teman-teman ya kan ini membutuhkan yang namanya kesabaran yang luar biasa. Nah ini tahun ini nih ya, teman-teman diingetin buat melepaskan egonya teman-teman dan gak gampang kesulut sama emosi. Tahu kapasitas dirinya teman-teman, jangan maksa teman-teman. Kalau emang udah gak mungkin ya jangan masuk gitu ya. Artinya jangan memaksakan sesuatu hal yang masih belum di sana gitu, karena ada waktunya. Segala sesuatu itu pasti ada waktunya kayak gitu ya. Oke, apa namanya di 2022 ini juga teman-teman diingetin ya, ini bukan apa ya sama seperti kalau misalkan kita ke matahari tadi ya, seperti ilustrasi yang tadi. Kalau misalkan kita punya jarak yang tepat ya sama seseorang gitu kan di 2022 ini, maka hubungannya akan baik gitu. Tapi ketika terlalu dekat banget ya, ini malah jadi akan saling memaksa. Nah seperti itu, karena akan rentan banget sama ego teman-teman. Oke, ini ada Iqsal teman-teman ya, ada Yemanya dan juga ada Cordelia. Nah kalau misalkan kita lihat di sini ya, kita lihat nih golden opportunity ya, 2022 ini ada kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang emas yang mungkin akan hilir mudik teman-teman. Kan banyak banget yang namanya kesempatan-kesempatan yang akan hadir gitu kan di tahun 2022 ini. Ini bener-bener luar biasa gitu loh. Kesempatan tuh kayak gampang banget ya, mengalir terus menerus gitu kan. Kayak misal air tuh datangnya terus-terusan kayak gitu teman-teman ya. Jadi ya sebenarnya banyak sekali peluang dan kesempatan yang akan hadir di tahun 2022 ini. Nah tergantung sama teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman ragu-ragu terus kehilangan kesempatan dan peluang ya, ini berarti ya gimana dong ya, tergantung sama dirinya teman-teman sendiri. Ada keraguan pasti ya, apalagi kalau misalkan kesempatan atau peluang tersebut gitu kan itu adalah berupa pilihan. Pilih ini apa ini ya gitu, karena pilihan mungkin dua-duanya bagus gitu ya, seperti itu. Jadi ayo jangan ragu-ragu ya, karena segala keputusan yang sudah teman-teman pilih ya, atau teman-teman mau pilih ya dalam hidupnya teman-teman di tahun 2022 ini adalah merupakan doa-doa yang mungkin selama tahun 2021 atau tahun-tahun sebelumnya ini ya sudah dijawab di 2022 ini. Jadi ayo bersiap untuk ada perubahan-perubahan besar ya, tapi perubahan ini lebih mengarah ke hal positif ya, artinya ya hal yang menyenangkan kayak gitu teman-teman ya, kesuksesan, hal-hal kesempatan-kesempatan yang baru gitu ya, hal-hal kayak gitu sih ya, menyenangkan banget ya. 2022 ini bisa jadi tahun yang menyenangkan untuk teman-teman ya. Oke, selanjutnya masih ada yang namanya warna-warna, di mana teman-teman juga ada ya, masih adalah beberapa saat di mana teman-teman ingat mengenai hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang mungkin membuat teman-teman jadi down, jadi apa ya, ada juga. Selain ada kesempatan, juga ada yang namanya hal-hal di mana teman-teman kayak masih baper gitu ya, seperti itu. Tapi untuk 2022 ini ada kesempatan untuk teman-teman menyembuhkan diri. Nah ini pakai ya kesempatan ini untuk bisa menyembuhkan diri kita. Nah dari apa? Dari segala situasi atau kondisi gitu kan yang membuat diri kita itu apa sih, kayak trauma, kayak sakit-sakit hati, sakit pikiran gitu, hal-hal kayak gitu teman-teman ya. Sembuhkan dirinya kita dari hal-hal tersebut, karena sayang banget peluang kesempatannya ada ya, kesempatan emas lagi teman-teman ya. Kalau misalkan kita sibuk terus-terusan sama problem-problem emosi, perasaan ya, kita bakalan kehilangan banyak banget ya, kehilangan kesempatan, kehilangan peluang kita di tahun 2022 ini. Sayang banget kan ya, apalagi kalau misalkan ini adalah sesuatu yang sudah ditunggu-tunggu. Jadi ya ayo diusahakan teman-teman ya, supaya jauh lebih stabil lagi. Nah ya, ini ada kemungkinan ya untuk bulan Mei gitu kan ya, maybe yes maybe no gitu. Ini untuk bulan Mei ya, kesempatan-kesempatan atau hal-hal baru, peluang-peluang baru tuh mulai bermunculan teman-teman ya, mulai dari situ. Jadi ayo lakukan satu perubahan ya dalam hidupnya teman-teman ya, pola-pola hidup, habit-habit yang mungkin dari 2021
sesuatu ini masih belum dirubah, ya berubahlah di tahun 2022 ini. Supaya apa? Supaya jauh lebih oke gitu. Jangan terus-terusan pakai habit-habit lama dibawa ke 2022 gitu kan, gitu-gitu aja terus ngarepnya hidupnya sukses, ngarepnya hidupnya luar biasa gitu. Tapi habit-habit lama yang kurang bagus, kurang produktif tetap dibawa sampai 2022, ya nggak akan maksimal hidupnya kita ya. Seperti itu. Sayang banget ya. Sayang kalau misalkan peluang dan kesempatan yang ada gitu kan, ini clue-nya udah ada banget teman-teman, kesempatan emas ya kan udah dateng. Nah kalau teman-teman nggak pakai itu dengan maksimal ya kan, nggak bisa memanfaatkan itu dengan baik, tidak bisa mengambil peluang atau celah-celahnya, ya sayang banget ya, kan hilang gitu aja teman-teman. Walaupun mungkin akan ada kesempatan-kesempatan lagi gitu kan, tapi kalau emang sekarang bisa ya, kenapa harus nggak sekarang gitu ya. Oke, ini adalah hal-hal yang akan mewarnai teman-teman Scorpio di tahun 2022 ya. Oke, selanjutnya ada apa nih, kita baca ya. Tunggu. Oke, satu-satu kita beresi dulu nih ya. Selanjutnya ada, kalau tadi udah general reading ya, sekarang kita ke keberuntungan ya. Kita baca keberuntungan apa sih ya untuk teman-teman Scorpio di 2022 ini ya. Keberuntungannya apa nih? Kita pakai mermaid ya teman-teman ya. Keberuntungan untuk teman-teman Scorpio ya. Coba kita lihat keberuntungan untuk teman-teman Scorpio di 2022 ini ada apakah gerangan? Oke, ada right. Oke, ada separate siren. Kalau kita lihat ya teman-teman ya, ini ada yang namanya kapal yang terguncang gitu kan, terguncang banget sama nyanyian-nyanyian dari mermaid ya, seperti itu. Jadi bener-bener yang badai dalam hidup tuh luar biasa banget. Nah ya, if you are talking about ya how lucky you are teman-teman ya di 2022 ini untuk teman-teman Scorpio, keberuntungan ya yang teman-teman akan dapatkan di 2022 ini adalah kekuatan ya, kekuatan yang luar biasa untuk ngadepin hal-hal yang akan terjadi di 2022 ya. 2021 mungkin kemarin sempat yang namanya merasa weak ya, merasa lemah, merasa nggak berdaya. Nah ini 2022 entah kenapa ya kayak bangkit, punya kekuatan yang luar biasa banget untuk ngadepin separah apapun, sesulit apapun di hidupnya teman-teman ya. Ini akan ada kekuatan yang luar biasa. Ini pas banget sama yang tadi ya, kalau misalkan kita lihat general reading ya teman-teman, ada banyak banget kesempatan yang kesempatan emas, peluang emas gitu kan, hal-hal kayak gitu. Nah ini mungkin dimaksudnya juga sama ya, kekuatan ini akan menjadikan teman-teman jauh lebih kuat ngadepin hidupnya teman-teman. Nah kayak gitu, ini keberuntungan luar biasa loh ya, kekuatan, kesabaran, semangat juga ya, ini akan bermunculan di 2022 ya, setelah 2021 mungkin lesu, letih, lemah dan tak berdaya. 2022 ini benar-benar dikasih kesempatan dan semangat yang luar biasa juga. Oke ya. Selanjutnya untuk keberuntungan nih udah ya. Sekarang ke kesehatan ya teman-teman ya. Kesehatan ini penting banget nih ya, kesehatan, karena kalau nggak sehat kita nggak bisa ngadepin hidup ini kan, nggak bisa ngadepin tahun ini nih ya. Oke ya, kita baca ya untuk kesehatan untuk teman-teman Scorpio di tahun 2022 ini ada apa ya? 2022 ya. Oke, coba kita lihat kesehatan, ada relax ya. Belajar buat lebih santuy yuk teman-teman ya, lebih santai lagi ngadepin hidup, lebih slow lagi gitu. Karena ini akan ngaruh banget ke kesehatan. Coba lihat orang-orang yang penuh dengan tekanan, stressingnya tinggi banget gitu kan. Ya. Ini orang-orang yang rentan banget kena sakit ya kan. Kena sakit apa? Pundak pegel, kepala sakit, pusing, kayak gitu-gitu, dan akhirnya nanti pinggangnya sakit pula ya kan. Lama-lama juga
kakinya sakit kayak gitu ya teman-teman ya. Ini kalau secara psikosomatis ya, problem-problem yang berkaitan dengan kaki ini udah parahnya adalah pingin lari sih dari satu situasi tertentu gitu kan, tapi nggak bisa. Akhirnya keserangnya di kaki. Nah, hal kayak gitu teman-teman ya. Jadi lebih santai lagi yuk ngadepin hidup ini, karena ini pengaruhnya besar banget ke kesehatan. Jadi kalau misalkan sebenarnya gini, pikiran kita ya seperti apa itu cerminannya adalah kesehatan dari tubuh fisiknya kita tuh kayak gimana. Sebaliknya juga kayak gitu, kesehatan tubuh fisik kita seperti apa itu adalah cerminan dari kesehatan pikiran kita itu seperti apa teman-teman ya. Kesehatan pikiran, kesehatan jiwanya kita ya, hal-hal kayak gitu tuh benar-benar yang namanya connected banget. Jadi untuk teman-teman di tahun 2022 ini ya, mungkin ada hal-hal yang membuat teman-teman akan selalu dikaitkan dengan akan selalu diarahkan ke hal-hal yang benar-benar berat banget mikirnya. Tapi ingat satu hal, mau seberat apapun problem dalam hidupnya teman-teman, toh juga kalau dipikir terlalu banget gitu ya, juga problemnya masih ada gitu loh. Jadi kalau misalnya ada pilihan, pilihlah untuk bisa menyikapi segala sesuatunya dengan jauh lebih tenang, lebih santai lagi teman-teman. Karena dengan begitu biasanya malah ide-ide kreatif tuh malah bermunculan ketimbang yang dipaksakan kayak gitu ya. Oke, ini untuk kesehatan teman-teman. Selanjutnya adalah untuk karir dan keuangan ya. Karir dan keuangan kita pakai Fairy ya teman-teman ya. Ini yang Fairy ini kayak begini nih yang biasanya dipakai ya. Oke, Fairy ya. Scorpio di 2022 untuk karir dan keuangan. Coba kita lihat ada apakah ya di 2022 ini untuk karir dan keuangannya teman-teman. Coba kita lihat, ada history and then ada future. Wow, ada step ya, ada ini banget nih kontroversial ya, ada history dan ada future teman-teman ya. Ini masih diwarnai dengan apa sih ya, dengan hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu. Ini mungkin ada kewajiban-kewajiban yang masih belum kelar ya di tahun 2021 dan harus diselesaikan di 2022 ya, atau masih jalan gitu, masih running sampai 2022 ini, dan kudu dikelarin nih bulan per bulan ya kewajiban-kewajibannya teman-teman ya, masih terikat di 2022. Nah, sebenarnya apapun yang sudah terjadi di masa lalu ini kita nggak bisa yang namanya putar ya, apalagi kalau misalkan kita udah berada di 2022 gitu, terus kita mau perbaiki yang di 2021 kan nggak bisa. Yang bisa kita perbaiki adalah pada saat ini ya teman-teman ya, dengan melakukan yang terbaik tentunya. Nah, diwarnai hal-hal yang masih belum kelar di tahun 2022 dan masih harus dikelarin di 2022 ya. Ayo ya, nggak usah yang namanya cemas atau takut. Kadang kayak gitu, ada kewajiban ya, bukannya mikir gimana caranya biar cepat selesai, tapi malah takut-takutan sendiri, terus pikiran sendiri, masalahnya malah tambah nggak karu-karuan gitu kan, malah tambah ruwet lagi gitu ya. Kadang-kadang kayak gitu teman-teman, dia mempermasalahkan mengenai aduh gimana ya besok, jangan-jangan ntar disita semua, aduh besok jangan-jangan aku di PHK, besok begini ya. Besok kan kita nggak tahu teman-teman ya. Yang bisa kita tahu adalah ya hari ini kita berlaku yang baik ya, berusaha yang baik dan mengupayakan yang terbaik ya, pasti semuanya akan baik adanya pula ya, kayak gitu. Jadi jadikan hal-hal yang berada di masa lalu ya adalah sesuatu hal yang memang ya sudah berlalu dan dijadikan satu pelajaran buat teman-teman kayak gitu. Dan gak perlu yang namanya berpikir tentang oke, masa depan yang dipikir banget sampai takut, sampai cemas, aduh nanti gimana gitu ya. Tapi udah ya, lakuin aja yang sekarang ini yang terbaik, maka masa depan kita juga akan secara otomatis juga akan mengarah ke arah yang baik pula teman-teman ya, kayak gitu. Nah, gak ada yang cepat atau instan di dunia ini. Segala sesuatu itu butuh yang namanya proses teman-teman ya. Lakukan langkah demi langkah, step by step. Jangan terlalu yang namanya terburu-buru dalam segala hal ya, kayak gitu. Kalau kita buru-buru ya akhirnya gak jadi apa-apa lah hidupnya kita ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi segala sesuatu ada prosesnya. Bahkan mie instan aja butuh yang namanya dimasak duluan, right ya. Kalaupun gak dimasak juga tetap yang namanya dibuka bungkusnya ya.
Semua ada prosesnya lah ya, nggak perlu yang namanya terlalu terburu-buru untuk tahun ini ya, dinikmati aja. Oke, ini untuk karir dan keuangan ya teman-teman ya, karir dan keuangan di tahun 2022 ini. Sekarang kita menuju ke relationship ya. Coba kita lihat untuk relationship teman-teman Scorpio di tahun 2022 ini ada apakah gerangan. Oke, coba kita lihat ya relationship. Relationship untuk teman-teman Scorpio di tahun 2022 ini ada apakah ya? Coba kita lihat ada apa nih. Oke, teman-teman ya, ini ada unconditional love, ada purification, dan ada be strong. Oke, kalau misalkan kita lihat ya di kartu yang ini ya teman-teman ya, relationship, saatnya teman-teman sebenarnya ya apa, jaga pikirannya teman-teman, detoksifikasi pikirannya supaya nggak ke arah-arah yang negatif kayak gitu ya. Jadi ini purification ini berhubungan dengan penyucian ya, membersihkan tubuhnya, pikirannya, tubuh fisiknya, tubuh pikirannya, dan tubuh jiwanya teman-teman ya. Ini sebenarnya bukan untuk apa ya, bukan berarti lalu teman-teman pikirannya negatif gitu, enggak gitu ya, tapi akan jauh lebih baik kalau misalkan pikirannya dijaga tetap stay positif kan kayak gitu ya. Ya, ini perlu banget yang namanya dirubah gaya berpasangannya atau gaya berpacaran atau gaya berpartnerannya ya teman-teman ya, supaya mengarah ke arah hubungan yang sehat kayak gitu. Jadi jangan hubungan yang nggak sehat tuh kayak gimana sih Kak? Ya secara emosional pasti berantakan ya, pada akhirnya malah tidak saling mendukung dua-duanya tapi malah saling menjatuhkan dua-duanya ya. Ini benar-benar nggak sehat banget teman-teman ya, apalagi kalau misalkan secara komunikasi bad banget ya, buruk banget. Nah ini juga pastinya sangat-sangat tidak sehat dalam satu hubungan. Oke ya teman-teman, ini saat yang tepat banget buat tetap stay positif ya, jaga pikirannya teman-teman dan perkataannya di tahun 2022 ini supaya tetap positif, karena yaitu cerminan dari kita sih ya, cara kita bicara, cara kita membawakan sesuatu hal ya, bahkan menyikapi sesuatu hal ini ketahuan banget ya seseorang itu kayak gimana dan seperti apa ya. Oke, di tahun 2022 ini kalau misalkan kita bicara mengenai relationship ya, ini ada yang namanya unconditional love ya. Ini berkaitan dengan apa sih sebenarnya ya? Berkaitan dengan mengenai cinta yang tidak bersyarat teman-teman ya, yang benar-benar unconditional love ya. Artinya benar-benar nggak ada syaratnya gitu ya. Mencintai pasangan, mencintai diri sendiri itu kan dalam segala situasi apapun keadaannya, baik yang kelihatan dari luar maupun yang dari dalam. Jadi ya untuk 2022 ini teman-teman mungkin akan ada banyak kayak hal-hal yang mewarnai seperti perselisihan gitu kan, kayak misalkan ya yang namanya beda prinsip itu kan ya nggak apa-apa aja gitu, asal bisa disikapi dengan oke gitu kan, dengan dua-duanya bisa berkata-kata yang baik, berpikiran yang baik ya, maka hubungan ini akan jadi baik juga gitu. Jangan pikirkan apa kata orang lain mengenai hubungan ini teman-teman, yang terpenting atasi apa gitu, yang terpenting atasi relationship ini ya, problem-problem yang terjadi ya, apalagi kalau misalkan tentang gunjingan orang mengenai hubungan ini ya diatasi dengan senyum aja gitu. Nggak penting juga untuk membela diri atau bilang bahwa dia tuh nggak kayak gitu, dia tuh seperti ini dan bla 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 ya, itu nggak penting banget ya, biarkan waktu yang menjawab aja ya, jangan khawatir apa yang dipikirin orang lain mengenai hubungan ini ya. Seperti itu teman-teman ya, jangan yang namanya membalas dengan hal-hal yang kurang baik juga gitu. Kalau misalkan pasangan dan sebagainya lagi berselisih paham ya, nggak usah dibalas dengan hal yang sama, tetapi ya disenyumi aja ya. Seperti itu. Ini memang susah sih ya, artinya susah banget untuk dilakuin, tapi bisa kalau memang teman-teman mau ya. Jadi fokus juga di tahun 2022 ini buat juga sayang sama diri teman-teman ya, jangan semua muanya memberi terus gitu kan, tapi juga lupa yang namanya memberi sayang sama dirinya sendiri. Nah kayak gitu ya.
Oke ya, kalaupun banyak sekali orang di luar sana yang nggak mengenal hubungan ini dan nggak mengenal kita ya atau pasangan kita ya, mereka bicara mengenai kita, memikirkan sesuatu yang negatif, bahkan mencari-cari yang negatif dari diri kita ya nggak apa-apa ya. Kayak gitu, jadi nggak usah khawatir sama apa yang mereka pikirkan atau mereka katakan karena mereka nggak apa ya, karena mereka nggak kenal sama kita kayak gimana, dan juga kita buang-buang waktu banget kalau misalkan hanya untuk membela diri, hanya untuk bilang bahwa kita nggak kayak gitu, terus kita jadi nggak karu-karuan ya, itu nggak penting banget teman-teman. Ya, nggak apa-apa sih ya, baper sih nggak apa-apa, tapi bentar aja habis itu bangkit lagi ya. Oke. Selanjutnya ada segmen ya, kalau misalkan kita bicara mengenai strong ya, be strong, ini adalah mengenai satu kekuatan ya, kekuatan yang seperti apa ya. Kekuatan yang dimaksudkan tuh kayak gini teman-teman. Kalau misalkan dalam satu relationship ya, kadang kala ya kita merasa bahwa kita adalah seorang victim atau seorang korban ya. Pasanganku kayak gini dia yang salah dan apa gitu ya. Padahal sebenarnya yang namanya relationship itu adalah 50% dan 50%. Jika ini berhasil dan menjadi satu relationship yang luar biasa harmonisnya, maka dua-duanya berhasil ya, ikut andil 50-50. Tapi ya, kalau hubungan ini kurang berhasil teman-teman ya, ini juga karena teman-teman berdua dan pasangan gitu. Artinya ini juga karena teman-teman dan pasangannya teman-teman juga ikut andil 50-50. Jadi ya, sebenarnya nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar teman-teman ya. All you have to do adalah menerima perbedaan tersebut gitu, bahwa ada tanggung jawab gitu kan masing-masing untuk bisa membuat sukses satu hubungan atau enggak. Jadi ya, belajar untuk tidak playing victim atau tidak selalu menganggap dirinya sebagai seorang korban, karena kan yang milih teman-teman sendiri, jadi udah tahu dong resikonya gitu ya. Resiko mencintai seperti apa, resiko barengan sama orang yang kita cintai itu ada. Mungkin gak sih resiko ditinggal? Ada, pasti ada. Gak sih resiko happy ending? Ada juga gitu. Ada gak sih resiko sad ending? Pasti ada juga. Nah kadang-kadang ya orang gak siap sama resikonya tersebut. Nah ya oke, ini yang akan mewarnai 2022 teman-teman ya. Semoga di 2022 ini teman-teman juga bijak ya, bijak untuk menyikapinya ya. Oke, ini untuk relationship. Nah relationship udah, sekarang kita ke single ya, ntar biar adil teman-teman ya. Oke, untuk teman-teman single nih, potensi tahun ini ada jodoh nggak sih gitu ya? Kalaupun ada jodoh, ciri-cirinya kayak gimana sih kak gitu ya, yang jodoh gitu. yang jodoh. Coba kita lihat ya, ada secret teman-teman. Wah, ada secret ya, ini ada Scorpio ya di Pluto teman-teman. Ini ada perubahan besar ya teman-teman ya. Ini Pluto ini adalah mengenai kebangkitan, perubahan besar ya dalam satu hubungan. Artinya bukan satu hubungan ya, ini untuk teman-teman single ya kan, ada perubahan besar. Jadi gini, kalau misalkan di tahun kemarin ya teman-teman banyak sekali ketemu sama jodoh gitu kan ya, dan di tahun ini ya mungkin aja enggak gitu. Tapi kalau misalkan di tahun kemarin ya udah lama banget jomblonya, ya tahun ini ya akan ketemu dengan jodoh gitu ya. Tapi ini kayak apa ya, kayak ketemunya tuh kayak dadakan gitu teman-teman ya, tiba-tiba suddenly seperti itu. Tapi ini masih berada di apa ya, tengah sampai akhir sih ya tahun. Jadi untuk teman-teman ya, ini kemungkinan yang ketemu dengan orang-orang yang sosoknya ciri-cirinya itu kurang lebih, kalau misalkan secara karakter ya, ini adalah orang yang banyak banget pengalaman hidupnya teman-teman ya. Jadi mengalami jatuh bangun dalam hidup, terus tapi ini orang yang tertutup ya teman-teman, artinya misterius gitu loh. Ada banyak rahasia mungkin dia simpan dan dia pendam dalam hidupnya dia sendiri kayak gitu ya. Jadi ya perlu pendekatan sih kalau misalkan mau dekat sama orang kayak gitu. Jadi ini orang yang misterius banget gitu, tapi pengalaman hidupnya banyak gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ada kemungkinan, ada potensi untuk teman-teman ketemu jodoh di sepanjang 2022 ini ya, terutama di tengah sampai akhir tahun ya. Oke, untuk teman-teman single selanjutnya ya, untuk
Karma apa sih yang akan kita dapatkan ya di tahun ini untuk teman-teman Scorpio ya? Karma apa yang akan kita dapatkan di tahun ini ya? Coba kita lihat karma apakah yang akan kita dapatkan di tahun ini untuk teman-teman Scorpio ya. Ada spiritual ya, Neptunus berhubungan dengan ketidakjelasan ini lebih ke apa ya, kepercayaan kita, keyakinan kita, bahkan sama dirinya kita sendiri ya, hal-hal yang berkaitan dengan diri. Nah ini potensinya ada besar ya teman-teman ya, kehilangan kepercayaan sama dirinya kita sendiri, kehilangan keyakinan sama diri kita sendiri. Nah down ya seperti itu teman-teman. Tapi apapun itu ya diatasi dengan punya spiritualitas yang baik ya. Udah tahu kayak gini potensinya ya, apa ya yang harus dilakukan? Oke, mulai dari awal tahun ya, bahkan di akhir tahun 2021 ya, hampir mau masuk ke awal tahun ya, ini udah mulai dikuatin ya mentalnya biar nggak kena mental ya kan. Oke ya, selanjutnya ada apakah gerangan, coba lihat ada, coba wait. Karma udah ya. Sekarang saran-saran ya, this is the most important thing dari segala sesuatu hal ya, adalah saran-sarannya apa sih untuk menghadapi tahun 2022 ya untuk teman-teman Scorpio. Saran-saran untuk menghadapi tahun, oke, ada 2 ya, one more card, ada yes, ada sukses, ada reality ya, ada juga spiritual teman-teman ya. Ini kartu bagus nih ya. Oke. Sarannya apa sih ya? Sarannya ya kurang lebih untuk tahun 2022 ini fokus yuk untuk buat perubahan dalam diri teman-teman ya. Jangan sibuk terus-terusan untuk membenahi hal-hal di luar dirinya teman-teman ya. Akan jauh lebih baik kalau misalkan kita membenahi hal-hal yang di dalam diri, membenahi hal-hal yang berantakan di dalam diri teman-teman. Fokus ke perubahan yang bisa kita lakukan ya, ke transformasi dalam dirinya kita ya, dan belajar juga untuk lebih terbuka ya. Lebih terbuka artinya bukan buka-bukaan lalu jadi norak gitu, bukan ya, tapi lebih terbuka, bisa mengekspresikan perasaan. Nah kayak gitu ya. Belajar juga untuk melakukan apa yang memang teman-teman ingin lakukan, bukan yang orang lain itu kepingin kita ngelakuin apa gitu, ngasih saran gitu, kamu tuh bagusnya kayak gini gitu. Tapi kalau memang kita nggak serak ya di tahun ini, di tahun 2022 ini, ayo ya fight buat apa yang memang menurut teman-teman itu pingin banget teman-teman lakukan. Selagi itu tidak menyakiti orang lain, tidak membuat orang lain menderita, ya lakukan aja ya, it's fine. Tidak menyakiti orang lain, yang penting teman-teman juga oke gitu ya, secara hati serak, nyaman dan sebagainya, lakuin aja di tahun ini ya. Belajar punya keinginan teman-teman ya, belajar juga punya waktu buat diri sendiri, jangan terlalu sibuk-sibuk kerja gitu kan, dan pada akhirnya jadi lupa ya sama dirinya sendiri, akhirnya jadi nggak punya waktu sama diri sendiri ya. Me time teman-teman ya, sempatkan waktu supaya imbang lah hidupnya teman-teman ya, seperti itu. Lalu ada reality teman-teman ya, ini diingetin sadar diri ya, untuk menyadari bahwa setiap manusia itu punya yang namanya keterbatasan, punya keunikannya masing-masing, punya kelebihannya masing-masing teman-teman ya, punya batasannya masing-masing. Nah jangan memaksakan ya kan kehendak kita sama orang lain. Orang maksa kehendak sama diri sendiri aja juga jangan gitu ya, apalagi sama orang lain teman-teman ya. 2022 ini juga belajarlah untuk beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan keadaan, situasi dan kondisi, tapi bukan berarti teman-teman gampang terpengaruh ya. Oke, teman-teman ya, di 2022 ini semoga apapun yang terjadi adalah yang terbaik untuk hidupnya teman-teman, dan juga teman-teman memutuskan yang terbaik dan jadi baik, selalu melangkah ke hal yang baik dan mengutamakan hal yang baik untuk hidupnya teman-teman ya. Dan thank you so much ya untuk supportnya teman-teman di 2021 buat Oracle Card Indonesia. Thank you so much teman-teman ya, dari bulan Maret sampai sekarang ini, dari 0 subscriber sampai lumayan ya, masih belum ada setahun, tapi luar biasa banget atensinya teman-teman dan dukungannya teman-teman sama Oracle Card Indonesia, dan komentarnya semua positif banget teman-teman ya. Thank you so much for listening, kita saling mendukung ya. Remember, for always happy and happy always. I love you. Have a great year. Bye.